Polisi berhasil menangkap Ketua Umum GMBI yang diduga terlibat dalam aksi berujung ricuh di Mapolda Jawa Barat kemarin. Sementara hingga tadi malam polisi menangkap 731 anggota Ormas GMBI, 27 diantaranya residivis dan 19 terdeteksi menggunakan narkoba. Aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat menangkap ratusan anggota Ormas GMBI yang berunjuk rasa di Polda Jawa Barat kemarin. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan telah menangkap Ketua Umum GMBI berinisial MF pagi tadi di kawasan Cimenyan, Bandung, Jawa Barat. Saat ini Polda Jawa Barat telah menangkap 731 orang yang diduga terlibat dalam aksi yang berujung ricuh kemarin. Jadi tadi pagi kita sudah menangkap Ketua Umum GMBI atas nama Saudara F. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan. Nah, termasuk juga beberapa orang yang kemarin sempat melakukan aksi dan memimpin aksi. Ini juga sedang kita lakukan pemeriksaan. Namun ada beberapa orang yang masih kita cari. Akan kita lakukan penangkapan terhadap mereka. Sebelumnya aparat kepolisian menggelar sweeping ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi markas GMBI. Ratusan orang berhasil ditangkap di sejumlah lokasi dan dibawa ke Mapolda Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan taktis. Dari 725 orang yang ditangkap, 16 orang terdeteksi mengkonsumsi narkoba dan 27 orang merupakan residivis. Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam dan benda tubuh yang diduga digunakan dalam unjuk rasa kemarin. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya terkait penangkapan Ketua Umum GMBI sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore, Wilson. Baik Pak Ibrahim, sebenarnya siapa pemimpin dari GMBI ini Pak? Ya, jadi dari kejadian kemarin kita lakukan penelusuran, memang mengarah kepada seseorang atas nama F. Dari situ kita lakukan penangkapan terhadap Saudara F. Tadi pagi sudah dibawa ke Mapolda dan dilakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Baik, nah tapi dari ratusan orang yang ditangkap ini apakah semuanya kemudian dibebaskan atau ada puluhan orang yang ditahan Pak? Iya, jadi kejadian yang berawal dari unjuk rasa ini kan memang ada kejadian yang menimbulkan dampak pidana. Kita melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang yang sesuai dengan alat bukti dan menunjukkan mereka melakukan aksi anarkis dan berdampak pidana terhadap mereka. Dari 700 orang yang kita amankan ini, tadi malam sudah dikembalikan ke wilayah masing-masing menjadi sekitar 700 orang, dan sampai sore ini tinggal 11 yang tersisa yang saya jadikan sebagai tersangka. Bagaimana dengan residivis kasus yang sama dan juga ada yang terlibat atau terbukti menggunakan narkoba, Pak Ibrahim? Apakah juga akan ditahan? Namun dengan kasus apa ini ditahannya jadinya nantinya? Iya, jadi dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, kita menemukan ada 19 yang terindikasi narkoba. Ini kita melakukan pemeriksaan dan semalam itu sendiri terhadap yang bersangkutan terkait dengan penggunaan narkoba yang dimiliki oleh mereka ini. Baik, Pak Ibrahim, ini sebenarnya GMBI ini organisasi apa yang bergerak di bidang apa? Bahkan anggotanya tadi sampai ratusan, 700 lebih anggotanya. Ya, jadi sesuai dengan info yang kita peroleh bahwa ini merupakan format kepemudaan yang tersebar di seluruh provinsi Jawa Barat dan bahkan ada di Jawa Tengah. Seperti dengan aksi yang kemarin, ini sebagian besar datang dari Jawa Barat dan juga didukung oleh orang-orang yang dari Jawa Tengah yang mengatasnamakan diri mereka sebagai ormas GMBI. Memang ada pemberitaan sebelumnya mereka untuk melakukan unjuk rasa. Dengan pelayanan yang kita berikan untuk mengakomodir Undang-Undang 59 tentang unjuk rasa, mereka diterima dengan baik pada saat mereka unjuk rasa. Namun pada saat pelaksanaan unjuk rasa tersebut, timbul kondisi yang rusuh dan akhirnya anarkis. Juga menimbulkan kerusakan di beberapa area Mapolda Jawa Barat. Ini akhirnya kita putuskan bahwa sudah tidak dibiarkan, kemudian kita melakukan pengamanan terhadap mereka. Sehingga kita mengamankan kurang lebih sekitar 731 orang. Dan setelah kita lakukan pendalaman yang terindikasi pidana, kita melakukan pengamanan dan penahanan terhadap 11 orang.
Baik. Baik Pak Ibrahim, ini kan mereka berunjuk rasa karena menilai kepolisian Jawa Barat menangani kasus rekan mereka yang meninggal ini dinilai lamban. Nah, untuk kasus yang dimaksud ini saat ini prosesnya seperti apa, Pak Ibrahim? Ya, jadi memang saat kejadian mereka ini melakukan aksi unjuk rasa sebagai upaya solidaritas dan menuntut terkait dengan proses hukum rekannya yang terbunuh di Karawang pada November 2021. Baik. Namun proses kasus tersebut ini sudah ditangani dengan profesional dan sampai saat ini sudah tahap 2, artinya sudah sampai kepada GPU. Jadi memang sudah tidak ada hal yang perlu dipertanyakan kembali. Baik, terima kasih Kombes Pol Ibrahim telah bergabung bersama kami di Ani Sore. Kami nantikan seperti apa update kasusnya.